Wilayah Malang Raya dengan segala potensi dan keindahan alamnya memiliki berbagai kekayaan yang tidak ada batasnya. Salah satunya adalah kekayaan wilayah baik kelurahan ataupun desa dengan karakteristiknya yang beraneka ragam. Salah satu desa yang terletak di Kabupaten Malang adalah Desa Pangurijo. Adanya Desa Pangurijo berawal dari tanah jajahan peninggalan Belanda yang disebut PNT, Pemanukan dan Ciasem, dan merupakan wilayah kekuasaan Nederland. Pada tahun 1920, Pangurijo masuk menjadi bagian dari wilayah Jawa Timur yang saat itu hanya dihuni kurang lebih 4 keluarga dan letaknya jauh dari jalan raya. Hingga pada tahun 1940, resmi menjadi sebuah wilayah yang bernama Pangungrejo. Pada saat inilah bersamaan dengan penertiban wilayah oleh pemerintah kolonial Belanda di bawah pimpinan Tuan Fubber. Nama Pangurijo terbentuk dari dua suku kata, yaitu panggung dan rejo. Kata panggung diberikan karena pada saat ditemukannya terdapat banyak rumah warga yang menyerupai panggung. Karena itu terbentuklah nama Pangungrejo, karena kata rejo yang artinya banyak. Hingga saat ini, luas wilayah Desa Pangurijo adalah 203,8 hektar. Wilayah Desa Pangurijo didominasi dengan lahan yang difungsikan sebagai pertanian seluas 22,5 hektar. Diikuti dengan luas wilayah perkebunan seluas 118 hektar, serta luas lahan lainnya yang difungsikan sebagai lahan pemukiman, pemakaman, perkantoran, dan area pendidikan. Dengan kondisi wilayah tersebut, tipologi wilayah Desa Pangurijo adalah perladangan. Wilayah dengan ketinggian 340 meter di atas permukaan laut ini secara administratif berbatasan dengan Desa Ganjaran di sebelah utara dan berbatasan dengan Desa Sukosari di sebelah selatan. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Gunung Legi Kulon dan di sebelah barat Desa Pangurijo berbatasan dengan Desa Gulupitu. Jarak tempuh Desa Pangurijo ke ibu kota Kecamatan Gunung Legi adalah 6 km dan dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten Malang adalah 5 km. Secara keseluruhan, Desa Pangurijo memiliki tanah yang subur dan cocok untuk aktivitas perkebunan, terutama untuk jenis tanaman tebu yang menjadi tanaman andalan di Desa Pangurijo. Sarana peribadatan di Desa Pangurijo terdiri dari masjid dan musola yang jumlah totalnya sebanyak 22 tempat dan tersebar di Dusun Kerajaan dan Dusun Boro. Dua masjid tersebar pada setiap dusun di Desa Pangurijo, yaitu Masjid Sabilus Salam di Dusun Kerajaan dan Masjid Ismail di Dusun Boro. Musola juga ada di kedua dusun dengan rincian 15 musola ada di Dusun Kerajaan dan 7 musola ada di Dusun Boro. Kebanyakan dari sarana peribadatan ini dalam keadaan baik dan tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah rutin, tetapi juga difungsikan untuk kegiatan keagamaan lain. Tempat pendidikan Quran atau TPQ di Desa Pangurijo juga terdapat di setiap dusun di Desa Pangurijo, yaitu TPQ Darussalam di Dusun Kerajaan dan TPQ Miftahus Sibian terletak di Dusun Boro. Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gondang Legi ini memiliki 2.491 jiwa per tahun 2021. Penduduk dengan hampir 2.500 jiwa ini terdiri dari 614 kartu keluarga dan terdiri dari 1.235 jiwa penduduk laki-laki dan 1.256 jiwa penduduk perempuan. Masyarakat Desa Pangurijo tersebar pada dua dusun, yaitu Dusun Kerajaan dan Dusun Boro, yang pada setiap dusun ini dipimpin oleh seorang kepala dusun. Bapak Yeri merupakan kepala dusun Boro dan Bapak Abdul Malik sebagai kepala dusun Kerajaan. Dengan potensi wilayah Desa Pangurijo yang sebagian besar merupakan lahan perkebunan dan pertanian, mayoritas masyarakat Desa Pangurijo bermata pencaharian sebagai petani. Masyarakat Desa Pangurijo tidak hanya melakukan kegiatan ekonomi dalam hal pertanian dan perkebunan, tetapi masyarakat Desa Pangurijo juga banyak yang berperan sebagai pelaku UMKM di berbagai bidang. Ini menjadikan UMKM menjadi salah satu potensi di Desa Pangurijo yang masih sangat berpotensi untuk dikembangkan mengingat potensi sumber daya alam dan perkebunan di Desa Pangurijo. Salah satu UMKM yang berkembang di Desa Pangurijo adalah UMKM Mifaro milik Pak Zainal dan UMKM Al-Wafi yang juga milik salah satu masyarakat di Desa Pangurijo yaitu Ibu Babon. UMKM ini memproduksi dan memasarkan makanan ringan seperti kacang goreng, keripik talas, dan masih banyak lainnya.
Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Saya dari Gondang-Legi, Kabupaten Malang. Saya owner dari Mifaro Snack. Usaha saya ini berdiri sejak tahun 2020. Awal mulanya di sini saya dulunya itu karyawan salah satu pabrik. Memang sejak awal saya ini gimana ya, kurang suka ikut orang sih. Lebih suka ke bisnis. Sebelum usaha ini saya juga ada usaha kuliner seperti minuman. Terus waktu itu karena ada musibah corona itu, jadi penjualan kami makin menurun. Akhirnya saya coba banting setir ke snack ini. Terus barang-barang produksi kami itu seperti stik tongkol, keripik talas, aneka macam makaroni, dan lain-lain. Selama ini camilan kami ini alhamdulillah dipasarkan ke toko-toko, ada juga agen-agen yang ambil dari kami, ada juga yang user langsung ke sini ngambil dijual lagi kayak gitu. Tidak hanya memiliki potensi perekonomian berupa UMKM, Desa Pangurijo juga memiliki sebuah BUMDes, yaitu BUMDes Rejo Lestari. BUMDes ini disahkan dengan diterbitkannya Peraturan Desa Pangurijo tahun 2017 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan badan usaha milik desa. Didirikan pada 27 November 2017, dan BUMDes ini adalah salah satu usahanya bergerak pada bisnis penyewaan yang meliputi penyewaan alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, ruko, dan tanah milik BUMDes. Tidak hanya itu, dengan BUMDes ini juga membentuk usaha perantara, bisnis yang berproduksi dan atau berdagang, bisnis keuangan, dan bisnis sosial seperti pembayaran listrik desa dan air minum desa. Seperti badan usaha pada umumnya, BUMDes Rejo Lestari memiliki anggota dan pengurus yang diatur sesuai dengan ketentuan yang mengatur. Keanggotaan BUMDes ini adalah penduduk Desa Pangurijo yang memiliki jiwa wirausaha, bertempat tinggal, dan menetap di desa. Sedangkan kepengurusan dari BUMDes Rejo Lestari terdiri dari penasihat, pengawas, dan pelaksana operasional. Untuk susunan kepengurusan yang telah ditetapkan terdiri dari Bapak Romal Karomi selaku Kepala Desa dan Pengawas dalam BUMDes, Bapak Abdul Hadi selaku Direktur, Bapak Ainul Yaki sebagai Sekretaris BUMDes, dan Bapak Rizky Alaudin selaku Bendahara BUMDes. Masyarakat Desa Pangurijo aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Banyak juga terdapat lembaga masyarakat yang aktif melakukan kegiatannya dengan melibatkan masyarakat Desa Pangurijo. Saya Romal Karomi selaku Kepala Desa Pangurijo, Kecamatan Gondang-Legi, Kabupaten Malang. Pangurijo seperti pada umumnya desa yang mana di Pangurijo masih kental dengan budaya gotong royong dan kebersamaannya. Itu bisa diimplementasikan pada program gugur gunung yang ada di Desa Pangurijo, yang mana program gugur gunung itu minimal dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu menjelang hari raya puasa Ramadan dan menjelang bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kegiatan keagamaan lain juga dilakukan rutin oleh masyarakat desa pada setiap hari besar keagamaan. Salah satunya, kegiatan yang diselenggarakan untuk merayakan 10 Muharram dengan kegiatan santunan pada anak yatim dan piatu yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Desa Pangurijo. Kegiatan keagamaan yang setiap minggu dilaksanakan juga menjadi keunikan tersendiri di Desa Pangurijo. Pada setiap hari Kamis malam selalu dilaksanakan sholawatan bersama yang diselenggarakan di rumah salah satu tokoh agama di Desa Pangurijo. Selain itu, juga terdapat pengajian rutin yang dilaksanakan oleh ibu-ibu di Desa Pangurijo yang diselenggarakan tiap hari Rabu sore. Kegiatan keagamaan lain yang dilakukan juga oleh perangkat desa untuk mempererat hubungan antar perangkat. Tiap 2 minggu sekali dilakukan istighosah yang didatangi bapak-bapak perangkat desa. Dalam bidang pendidikan, Desa Pangurijo memiliki sekolah mulai dari jenjang PAUD sampai sekolah menengah pertama yang kebanyakan ada dengan basis agama Islam. Berikut rincian lembaga pendidikan yang terdapat di Desa Pangurijo. Terdapat 2 PAUD, yaitu PAUD Kusuma Bangsa di Dusun Kerajaan dan PAUD Al-Madani di Dusun Boro.
Lalu satu madrasah ibtidaiyah yaitu MI Darussalam di Dusun Krajan. Lalu juga terdapat satu madrasah sanawiyah yaitu SMP atau MTS Al-Firdausi di Dusun Buru. Pemerintahan Desa Pangurjo juga memiliki peran penting dalam berjalannya setiap aktivitas masyarakat Desa Pangurjo. Kantor Desa Pangurjo terletak di Dusun Krajan dan biasanya banyak aktivitas masyarakat yang memanfaatkan pendopo kantor Desa Pangurjo. Berikut struktur kepengurusan pemerintahan Desa Pangurjo. Lembaga kemasyarakatan di Desa Pangurjo juga banyak melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat desa, seperti Karang Taruna yang aktif melakukan kegiatan bersama pemerintah Desa Pangurjo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Soleh. Saya asli putra daerah dari Pangurjo. Saya sebagai Ketua Karang Taruna di Desa Pangurjo ini hampir sudah 3 tahun, mulai dari 2021. Untuk Karang Taruna sendiri ini, kita masih awal pertama di desa ini, jadi kita masih babat alas kalau bahasanya gitu. Untuk Karang Taruna sendiri ini berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti keagamaan, PHBI, PHBN, dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kemasyarakatan, yaitu seperti kita menghandle semua kegiatan dari desa ini seperti itu. Dan untuk struktur organisasi dari Karang Taruna sendiri yaitu terdiri dari saya sendiri sebagai ketua dan wakil, sekretaris, bendahara, dan juga ada bidang-bidang lain seperti bidang keolahragaan, bidang pendidikan dan kemasyarakatan, dan juga bidang pelatihan dan kewirausahaan. Untuk program kerja di Karang Taruna sendiri ada 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek sendiri itu yaitu PHBN, PHBI seperti di bulan Agustus itu kan kita juga menghandle. Untuk program jangka panjang kita yaitu proyek wisata edukasi, di mana di persawahan itu sudah dihandle kita untuk dijadikan proyek tersebut, dan di mana program tersebut yaitu untuk wisata edukasi anak-anak dan orang dewasa, seperti contohnya salah satunya ya seperti wisata egrang dan juga taman bermain anak-anak dan juga seperti yang lain-lain. Karena menurut pandangan dari kami sendiri dari Karang Taruna ada satu di sini yang mungkin di desa lain tidak ada, yaitu ikan surung. Di mana ikan surung sendiri itu di sini termasuk paling banyak diminati oleh masyarakat luar. Nah, dari pemikiran tersebut, maka dari Karang Taruna sendiri ingin menjadikan program wisata itu wisata jangka panjang yang berjudul WISE, Wisata Edukasi Kampung Surung itu. Selain melakukan kegiatan bersama Karang Taruna, lembaga kemasyarakatan lain di Desa Pangurjo yaitu PKK juga aktif melibatkan masyarakat Desa Pangurjo. Banyak kegiatan yang melibatkan peran PKK di dalamnya, seperti kegiatan Posyandu Balita yang dilakukan rutin setiap awal bulan di Desa Pangurjo dilaksanakan dengan bantuan peran kader PKK. PKK Desa Pangurjo juga memiliki struktur kepengurusan yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Pangurjo tentang pengesahan pengurus tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Desa Pangurjo yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua Pokja 1, ketua Pokja 2, ketua Pokja 3, dan ketua Pokja 4. Keunikan lain pada masyarakat Desa Pangurjo juga terdapat pada kesenian yang masih banyak dilakukan. Kesenian ini yaitu kesenian bantengan dan jaranan yang tergabung dalam kelompok-kelompok seni bantengan dan jaranan milik masyarakat Desa Pangurjo. Pertunjukan bantengan dan jaranan biasanya dilaksanakan untuk menggalang dana untuk kepentingan perbaikan atau pengadaan barang dan fasilitas di Desa Pangurjo. Desa Pangurjo dapat dikatakan sangat strategis tidak hanya melihat dari jaraknya dengan pusat pemerintahan Kabupaten Malang yang relatif terjangkau, tetapi juga jarak yang dekat dengan beberapa objek wisata alam di Kabupaten Malang. Di antaranya yaitu wisata Sumber Sirah yang terletak di Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, dan wisata Sumber Maron yang terletak di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran.
Harapan kami selaku pemerintah Desa Pangurjo kedepannya agar Desa Pangurjo menjadi desa yang mandiri, desa yang berdaya saing, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan harapan kami untuk kedepannya sih pengennya ya lebih ke penjualan lebih meningkat lagi, sama produksi mungkin nanti akan ditambah lagi. Ya pengen lebih penjualannya lebih luas, lebih dikenal masyarakat juga.